Hello, let me introduce myself. Nama saya Siti Alivia Nuralisa, akrab dipanggil Alivia, atau rekan-rekan kampus biasanya memanggil saya V. Saya lahir pada tanggal 15 Juni 2004 di Pangkajene dan Kepulauan. Baiklah, mari mengenal ayah dan ibu saya. Saya terlahir sebagai anak tunggal dari pasangan ibu yang bernama Salmawati dan ayah bernama Ahmad Syukur. Ibu saya merupakan sosok yang penyayang, beliau juga pekerja keras sama seperti ayah saya yang luar biasa hebat. Beliau berprofesi sebagai konsultan engineering dan ibu saya berprofesi sebagai pegawai negeri di salah satu instansi pemerintahan. Kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan kepada kalian semua video pertumbuhan dan perkembangan fisik dan juga motorik saya pada masa bayi dan masa kanak-kanak serta perkembangan kognitif saya menurut teori Piaget. Hope it enjoy guys. Baiklah, kita masuk pada masa kehamilan ibu. Ibu dan ayah saya adalah pasangan yang terbilang menurut dokter sulit mendapatkan keturunan. Setelah setahun hampir 2 tahun, mereka akhirnya berhasil. Ibu dinyatakan hamil, anak yang dihamilkan itu adalah saya. Kata ibu, saya anak yang sangat aktif saat dalam kandungan, sehingga seringkali ibu merasa kelelahan karena saya selalu menghentakkan kaki terus-menerus, sehingga ibu kesulitan dalam membawa saya saat ia berjalan. Memasuki masa kehamilan ibu 0-3 bulan. Awal kehamilan ibu saya pada usia 0-3 bulan, hal yang ibu saya rasakan, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur pada pagi hari, dan juga dia tidak dapat melihat sinar matahari dan baru bisa membuka mata mulai di atas jam 3 sore, serta barulah ia mampu mandi dan juga melakukan aktivitas lainnya. Selain itu, ibu saya juga sangat tidak bisa melihat suasana luar rumah, termasuk ia juga kekurangan nafsu makan. Baiklah, cerita selanjutnya akan diceritakan oleh ibu saya. Jadi ada proses dari 1 bulan ke 3 bulan, dari 4 bulan ke 6 bulan, semua beda-beda apa yang saya alami. Kalau dari 4 bulan ke 6 bulan itu, saya tidak bisa makan, tidak bisa melihat penjual bakso, tidak bisa melihat buah-buahan yang kecut. Yang saya makan cuma pisang masak, yang pisang muda yang sudah dimasak dengan sambal terasi. Masuk 7 bulan itu saya sudah mulai normal, makan seperti biasa, bahkan lebih dari porsi seperti biasa. Jadi pada waktu itu berat badan dan tubuh saya agak besar. Dan memang besar, ternyata anak saya di dalam juga ikut besar. Di 8 bulan itu prosesnya kaki saya semuanya bengkak, tangan bengkak, kaki bengkak. Pokoknya berat badan saya itu di atas rata-rata ibu hamil sampai 9 bulan. Masuk pada masa kelahiran bayi, pada tanggal 15 Juni 2004, lahirlah saya dengan berat 3,9 dan panjang 50 cm. Usia 1-2 bulan ada kesulitan yang saya hadapi, yaitu tidak dapat buang air kecil maupun besar. Akhirnya saya dibawa ke dokter karena ada yang bermasalah dengan pencernaan saya. Pada suatu hari, pada saat itu saya sudah cuti saya telah selesai, berarti saya harus beraktivitas kembali, melaksanakan tugas sebagai PNS. Saya kembali ke kantor subuh. Di subuh itu saya bangun pagi, setelah menyusui bangun pagi untuk bersiap-siap ke kantor. Alhasil ternyata Siti Alivia ini jatuh dari tempat tidur tanpa sengaja. Anak bayi di umur 3 bulan sampai 4 bulan dia sudah pintar bolak-balik akhirnya jatuh dari tempat tidur. Dari usia itu setelah itu saya tidak memakai tempat tidur lagi. Baik, masuk kepada perkembangan motorik halus atau fine motor skills. Pada tahap perkembangan ini, yang paling dominan saya lakukan adalah shaking reflex atau refleks mengisap. Kata ibu saya sangat suka mengisap jari, bahkan sampai kelima jari saya masuk ke dalam mulut. Selain itu, ketika ada benda di sekitar mulut saya akan refleks untuk mengisap benda tersebut.
Selain dari shaking reflex, usia 3-4 bulan saya juga mengalami walking reflex. Saya refleks berjalan ketika kaki saya menyentuh permukaan tanah ataupun lantai. Masuk kepada tahap perkembangan fisik saya pada masa bayi. Seperti yang saya katakan, bahwa saya adalah anak yang sangat suka meminum susu. Dari situlah perkembangan fisik saya bertambah, di mana berat badan saya naik terus-menerus karena asupan susu yang berlebihan. Pada usia 2 tahun, berat badan saya sangat berat rasanya dan sulit untuk mengangkat bokong. Namun, tinggi saya tidak bertambah dari usia saya 1 tahun. Karena masalah itulah, asupan susu saya dikurangi oleh ibu saya. For your information, saya berhenti meminum ASI pada usia 6 bulan dan selebihnya saya meminum susu formula. Masuki tahap perkembangan kognitif menurut biasa, yaitu pertama tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Memasuki tahap pra-operasional, di mana pada usia saya 4 tahun sampai 5 tahun, saya menjadi anak yang aktif berbicara dan juga sering mengikuti lomba menggambar dan mewarnai, serta saya juga sering mengikuti lomba bernyanyi. Saya memasuki TK pada usia 6 tahun. Selain itu, saya juga telah diajarkan untuk menabung oleh orang tua saya, sehingga pada usia 5 tahun, saya mampu merayakan ulang tahun dengan uang tabungan saya sendiri. Baiklah, tahap operasional konkret 7-11 tahun, berikut adalah penjelasannya. Baiklah, pada tahap terakhir menurut biasa, yaitu operasional formal, saya telah memasuki SMP dan SMA. Saya bersekolah di SMP 2 Pangkep dan SMA 11 Pangkep. Di SMA, saya aktif mengikuti organisasi, yaitu OSIS dan juga organisasi berbasis bahasa Inggris. Mungkin itu saja video dari saya. See you next time.